Oh, Assalamualaikum, Wati. Ketemu lagi kita di Waalaikumsalam. segmen 2. Waalaikumsalam. Di segmen 1 kita ada bincang-bincang mengenai green card dan sedikit rekam jejaknya Wati dari perusahaan yang begitu berat beban load-nya nih. Sampai sekarang udah lebih balance gitu ya, Wat ya? Iya. Oh, oke. Wat, emang apa sih yang bikin betah di sana kok? Yang bikin Sampai betah, 26 tahun, nggak kangennya berapa persen emang sama Indonesia? Nggak kangen kangen gado-gado, sih, Wat? kangen sih terus. Di sini banyak yang Eh. jualan makanan, jadi Oh ada, banyak. Masakan banyak. Jadi Hmm. orang Indonesia kan senang masak. Dari yang nggak bisa masak jadi pada jualan semua. Terutama nih masa pandemi gini, ya kreatif lah kayak di Indonesia ya, jualan di WA grup apa Eh, gitu-gitu. Lumayan Oh kreatif. jadi banyak berpilihan. Kayak apa, Wat? Menu masakan Indonesia kayak apa di sana? Macam-macam, name it Bisa. ya. Ya Oh, kalau nasi goreng. somai, empek-empek, gado-gado. Walaupun mungkin taste-nya nggak seenak yang di Indonesia, tapi lumayan Oh, lah buat kangen gitu ya. oh. Kayak bakso, mie bakso, segala macam, Ada, rendang, Padang gitu, ada banyak juga lah ya. banyak ya di Banyak. Washington. Yang jual juga orang Indonesia Iya, iya, atau? iya. Nggak, soalnya gue kan pernah kebetulan ikut karena dulu di sales ya dapat hadiah lah ke sana ke Anaheim 1 jam dari LA. Setengah Oke. mampus tuh nyari apa makanan Indonesia, ada restoran Ramayana kalau nggak salah. Mahalnya ujubilah, tempe mahal banget. Oh iya, kalau mahal sih mahal ya. Iya jadi mahal Ya, bahan bakunya. di sini tuh ada makanan namanya Philadelphia. Itu kayak kampungnya Indonesia. Oke. Jadi banyak yang imigran ke Philadelphia, terus mereka buka restoran dari Jawa Timur, orang-orang Jawa Timur, Chinese Jawa Timur ada di sana. Itu restoran Indonesia mungkin at least ada 5. Gitu. Kalau kita mau Oh. borong misalnya barang-barang apa, kita ke villa atau ke sana ya udah kuliner Indonesia. Oh, pesta kulinernya ke Philadelphia. Jadi ini Sobat Seno bakal sirik ke Sawati. Hidup di negara enak, makan juga ada, kerjaan juga nyaman gitu ya, Pak. Emang rencananya apa sih? Pelan-pelan ini mau meneruskan karir di perusahaan sekarang hingga pensiun, atau mungkin mau bisnis, atau mau bangun Uh, bisnis Indonesia? Coba nggak? Boleh dibocorin nggak? Mimpinya nih, boleh. visinya nih. Maunya sih pulang pergi ya. Pulang Gue pergi ada maksudnya? anak di sini. Jadi Oh, gue oke. udah merintis bisnis. Ya. Nah, ini menarik nih. Bisnis gue sekarang tuh ngurusin apa namanya kayak sertifikat untuk ekspor impor ke Amerika dari Indonesia lah kebanyakan. Pertamanya tuh karena ada yang minta tolong, ada orang apa pengusaha dari Boston, orang Amerika, dia mau apa import, jadi import ke sini dari Bali, kopi apa segala gitu. Terus dia minta tolong untuk diurusin FDA Facility Certificate. Nah setelah itu jadi gue terkenal nih katanya, bukan terkenal, jadi orang-orang tahu oh gue bisa ngurusin gitu loh. Terus jadi sekarang udah banyak orang yang minta urusin untuk masukin barang ke sini gitu aja, dan kayaknya agak lumayan bisnis yang bagus walaupun gue nggak nge-charge kayak yang orang Amerika gitu. Selain itu gue juga udah mulai masukin kayak herbal. Ternyata tanggapannya tinggi banget di sini kan, orang lebih back to nature ya, back to itu ya. Lebih kayak turmeric apalah segala macam, dan itu juga laku keras gitu. Oh iya? Emang ya laku keras gitu. Terus jadi gue buka aja, jadi gue punya bisnis freight forwarding juga untuk bawa dari Calon konglomerat. jalan walaupun nggak belum sukses yang gimana gitu ya gitu, karena ini pandemi jadi agak tertahan gitu. Going forward sih gue mungkin itu yang akan gue kerjain buat itu my retirement. Oke, jadi sekarang udah jalanin. Menarik tadi, kopi sama produk-produk herbal yang lagi banyak Iya, dibutuhkan di gue sana nggak ya. masukin kopi ya, gue nggak masukin kopi. Karena kopi di sini mafianya besar ya gitu. Mafia, Gue ada belum. mafia juga. Mafia kopi ada juga. Bukan, Ada. maksudnya jadi udah orang-orang yang apa ya, bukan mafia, maksudnya udah dipegang sama
pengusaha-pengusaha besar gitu. Oh, kartel lah gitu ya. Iya, udah gitu. Jadi gue cuma ngurusin kalau mereka butuh sertifikat atau jadi kayak cuman malah jadi broker lah gitu dari ada pembeli dari Amerika yang nyari ke Indonesia gitu. Yang kemarin dari Bali karena dia pengennya kopi Bali gitu. Kayak gitu. Kalau yang herbal, gue sendiri yang masarin di sini ya untuk apa? Ini baru uji coba. Tahun lalu ternyata mereka suka gitu aja. Dan tapi baru mau ini persiapan masuk ke toko-toko di sini gitu ya, lebih ke retail gitu. Oke, ya biar lebih spesifik dan Sobat Seno nggak penasaran, herbal yang kayak gimana, Mat, yang disukai bule-bule di sana, Mat? Gue kebetulan ada apa namanya teman atau ipar gue lah gitu. Itu sebenarnya tuh kayak ginger, turmeric, ginger campuran lah kayak untuk obat apa? Kan ini kan COVID ya, jadi untuk antioksidan gitu. Ginger turmeric, campuran ginger turmeric, ada serai, ada pakai gula Jawa, pakai campur-campur lah, macam-macam di situ. Ada 5 gitu. Terus dan laku mungkin. Jadi tugas gue itu sebenarnya harus jadi kurator barang-barang apa yang bisa laku di sini sesuai dengan apa namanya kesukaan orang di Amerika gitu. Jadi gue juga nyaranin sama mereka, packagingnya kayak apa, terus udah gitu cara labelingnya gimana gitu, terus apa-apa aja. Jadi kalau misalnya di Indonesia kan gitu, menyembuhkan influenza gitu, itu nggak boleh gitu. Kita nggak boleh influenza. Pokoknya sesuatu yang itu kalau itu harus trial kayak ke laboratorium dan apa izinnya susah. Jadi kita cuma bilang kayak support imun gitu, terus apa maintain apa gula darah kayak gitu-gitu, bukan menurunkan gula darah, enggak gitu. Pokoknya sesuatu ditulisnya agak ngambang gitu. Ngambang aja kayak suplemen, positioningnya suplemen atau vitamin gitu ya, bukan obat ya. Jadi lebih suplemen daripada curing, daripada pengobatan gitu. Iya betul. Dan tadi standar FDA-nya nggak susah dibanding dengar-dengar di Finland sana, dari salah satu Sobat Seno yang jadi narasumber juga, Mbak Meti ini sana lebih tinggi tuh standarnya. Kita lagi coba untuk mau ekspor bahan mentah tuh nggak gampang. Ya, ke Eropa lebih susah daripada ke Amerika. Believe it or not, gue juga tadinya gue pikir susah banget gitu. Ternyata kita kan punya BPOM segala macam. Di sini tuh ternyata enggak. Jadi orang tuh diasumsikan sesuai dengan standar mereka gitu. Jadi ini loh apa namanya guideline-nya, lo ikutin kayak gini-gini gitu. Terus begitu kita ikutin itu udah oke gitu. Itu kayaknya mereka lebih percaya aja sama kita gitu loh. Misalnya sugarnya berapa gram, kontennya apa gitu. Selama itu suplemen nggak ada gitu. Misalnya departemen kesehatan atau apa yang ngecek gitu, nggak ada. Gitu ya. Ini potensi besar dong, Mat ya. Iya, makanya gue mendalami ini sebenarnya baru setahun ini gitu. Jadi gue ikut research gitu ya. Ternyata yang kita takutin itu ternyata nggak kayak gitu. Malah BPOM itu lebih sulit kan. Itu harus inilah harus itu gitu. Di sini tuh enggak gitu loh. Selama jangan kita nggak bilang bahwa ini mengobati gitu loh. Itu aja. Itu soal etikanya ya. Soal mereka etik. percaya sama etika gitu. Terus ya mungkin juga fasilitas yang di Indonesia itu bisa dicek sama FDA from time to time gitu. Kalau kita bilang fasilitasnya kayak di alamatnya ini, mereka tuh akan ngecek begitu. Kalau ngecek ternyata nggak sesuai, bisa ditutup gitu. Ditutup, di blok, dikasih kartu merah. Iya. Berarti ini kita berhayal dikit, kalau ada Sobat Seno simple aja, dia ternyata produsen misalnya madu hutan gitu ya, dan itu bukan obat kan jelas, itu kira-kira ada prospeknya nggak sana? Itu contoh aja gitu, madu hutan. Ada. Tapi yang paling mahal tuh cuman ini organic certificate-nya itu. Itu mahal, bisa $2.000 lah ya. Tapi untuk organic certificate bukan kayak misalnya kayak MUI apa halal ya. Halal itu kan tiap tahun harus diperbaruin apa gitu ya. Kalau ini enggak, ini sekali seterusnya. dapat seterusnya. Mereka akan kirim
mereka akan kirim surveyor ke Indonesia gitu untuk lihat lahannya, cara penanganannya gitu. Itu aja. Kalau untuk yang USDA Organic Certificate gitu. Yang itu yang paling mahal. Selain itu nggak terlalu mahal gitu. $2.000 sampai disurvei prosesnya ya. Iya. Udah termasuk gitu. survei. Dan gue udah nyoba kalau Indonesia, kalau kita langsung ke Indonesia nanti dari situ dikirim ke sini itu lebih mahal jatuhnya. Di Indonesia minta seharinya 8 juta rupiah gitu. Jadi mendingan dari sini terus nanti dari sini yang mengutus orang di sana gitu. Untuk tadi melihat proses dan pengolahan dan sebagainya itu tadi ya. Iya. Jadi survei lapangan baru bisa di certified. Iya. Dan itu hanya satu di antara berbagai sertifikasi lain yang dibutuhkan. Kira-kira gitu ya. Iya. Sertifikatnya cuman ada FDA Facility Certificate. Kalau mau yang organik ada USDA organik. Terus satu lagi kalau itu mengandung daging-dagingan itu harus ada juga sertifikat dari USDA mengenai penanganan dagingnya itu aja. Tapi kalau yang misalnya kacang atom apa gitu udah nggak perlu. Sekarang juga banyak orang jualan online, jadi bawa barang ke sini terus jual di online, atau juga udah mulai banyak di sini tuh yang punya retail gitu. Jadi kalau jadi kayak punya gue tuh gue kerja sama aja sama retail gitu. Gue nggak perlu susah-susah untuk door to door kayak istilahnya apa gitu. Gue cuman flash aja di Facebook gitu, orang tahu, oke, jalan. Oh iya enak. Jadi bicara masa depan, kira-kira hal seperti inilah yang akan terus Wati tekuni dan dalami dan kembangkan gitu ya? Iya. Potensinya gede banget ya. Karena mungkin nggak ada orang yang mulai gitu dan takut, gimana sih Amerika takut gitu. Iya. Padahal ternyata nggak seperti itu gitu loh. Yang as long as produknya tuh unik dan sesuai dengan selera orang Amerika, packagingnya juga gitu, itu akan laku ya gitu. Yang penting di sini tuh packaging sama tulisannya itu gimana gitu. Jadi packagingnya rapi, terus higienis ya, harus tampak higienis. Ya, dan jangan pernah ditulis mengobati. Ya, harus menarik ininya. Jangan terlalu etnis gitu, enggak gitu. Jadi lebih selera sini kan lebih simpel apa gitu ya. Iya. Dan saat ini Wati melakukan itu sendirian di sana atau ada tim? Atau udah berbentuk berbadan hukum nggak nih? Udah. Oh, harus berbadan hukum ya? Udah lama dari tahun 2008 sebenarnya, tapi baru lebih ininya 2 tahun terakhir ada timnya, ada teman gitu. Cuman mereka yang ya maksudnya lo kerjain ini gitu. Jadi gue kebetulan di bagian research sama iniin klien-klien gitu lah. Jadi supaya lebih paham nih, Wat, statusnya di apa? Lebih tepat disebut consultant or broker or dalam hal Watimus. Jadi izin usahanya konsultan tetap. Iya, gue konsultan sama juga karena gue punya produk sendiri, jadi ya gue jual sendiri. Oh, apa tuh? Boleh dibocorin nggak? Kan tadi gue udah bilang herbal gitu, yang kebetulan tuh dari herbalnya dari Wati sendiri. Enggak, artinya bukan Wati yang produksi kan? Wati juga beli. Bukan. Ya, jadi gue dapat sole distributor. Dapat sole distributor di sini. Pas gue coba, gue bilang wah ini laku nih di Amerika gitu. Jadi gue coba, banyak yang mau. Kalau Sobat Channel ada orang Baduy ini langsung lihat potensi besar ya. Karena kebetulan pas lagi zaman COVID ya, COVID orang-orang kan juga kayaknya enak ya, sehat apa gitu. Yang tadi ya gue kasih kalau yang kena COVID gue kasih gitu, iya sembuh gitu. Jadi orang pada beli gitu. Ginger tadi ya, apa aja tadi yang dari Baduynya? Ginger, turmeric, kunyit, ada serai, ada cengkehnya, terus apa lagi? Kayak gula Jawa, kayaknya itu deh. Apalagi, ya udah itu aja. Ada kayu manis, ada kayu manis. Dan itu udah dalam bentuk apa? Udah dalam bentuk kapsul atau apa?
Enggak, dalam bentuk bubuk. Oh, bubuk ya, bubuk. Jadi kayak suplemen aja gitu. Suplemen diseduh air panas, diminum gitu lah kira-kira ya. Iya. Tapi kebetulan gue kebetulan nonton berita bahwa 2 hari lalu juga suku Baduy luar, kan ada Baduy dalam dan Baduy luar ya. Zero, COVID-nya nggak ada. Di research ternyata memang salah satunya banyak ramuan tradisionalnya dan mereka kan jarang bertemu dengan banyak orang dengan culture-nya Baduy itu kan. Dan mereka menetapkan protokoler yang luar biasa. Mesti salut sama orang-orang Baduy ini. Tolong disuarakan di Amerika itu. Gue ininya aja. Jadi yang selain itu kalau mau menjual sesuatu tuh banyak orang pakai story gitu. Jadi produk ini dibuat oleh kayak ini apa namanya masyarakat pedalaman gitu. Jadi ada story-nya dalam itu atau it's a good cause gitu ya. Jadi bahwa ini akan menolong mereka untuk apa gitu. Nah itu salah satu cara pemasaran yang paling ini ya efektif di Amerika gitu. Dan bisa diterima lah gitu. Yang penting nggak ada kata mengobati. Kita nggak cuma jualan, tapi kita juga keuntungannya akan dibagikan untuk masyarakat gitu. Waduh, siap-siap nih kalau produser karena rumah kita dengar ini nanti disuplai terus dengan berbagai herbal. Jadi kebayang nih waktu karena itu mulai enjoy, mulai asik, balancing nggak ada masalah dengan kesibukan di kantor yang sekarang dengan bisnis. Bisa jalan bareng. Ya, gue kerjain malam atau weekend lah. Malam weekend. Makanya belum terlalu agresif gue karena masih ini ya, masih harus dua-duanya. Fokus di dua-duanya. Tapi makin kebayang kalau dugaan gue nggak salah nih, kalau bisnisnya seperti itu jadi membesar, makin cenderung tinggal di sana dong ya, nggak ingin kembali ke sini. Ya kalau bisnis kayak gitu kan nggak harus di sini. Gue mungkin lebih bolak-balik lah, nggak cuma di Indonesia atau di Amerika aja. Mungkin kalau kita punya bisnis, kita bisa di sana 6 bulan, bisa di sini 6 bulan. Kalau gue kan sekarang tergantung cuti. Iya betul. Kalau begitu udah bebas dari lebih bebas gitu ya. Lebih bebas. Luar biasa. Diam-diam jadi akan tektokan Washington Jakarta ya. Insya Allah. Tinggal di mana kalau di Jakarta sekarang, Man? Kalau kembali ke mana? Mama di mana tinggal? Di Cempaka Putih. Cempaka Putih masih ya. Oke. Wow, jadi itu Sobat Seno dengar ya, ini Mbak Wati ini luar biasa, dapat luck, dapat green card, memanfaatkannya dengan baik, bekerja 15 tahun. Baru nyoba. Jagoan untuk financing, restructuring juga. Waduh, sekarang lagi mengolah bisnis yang berpotensi besar gitu ya, kira-kira. Dan kelihatan enjoy banget di Washington DC, kota sibuk padahal ya. Ya, karena katanya makanan tadi kita dengar sendiri masih banyak pilihan makanan Indonesia. Kalau kangen katanya kulineran ke Philadelphia ya, gitu kan? Iya. Di sini tuh yang enak kalau dibandingin Indonesia tuh cuma satu yang di Indonesia kurang, udaranya bersih. Oh, di mana, di Washington atau di Philadelphia? Enggak, di Amerika lah. Secara menyeluruh. Iya itu polusinya rendah ya. Dan pohon di mana-mana banyak ya. Terutama kalau di East Coast tuh pohon tuh tinggi-tinggi ya. Iya, kalau di mungkin di West Coast lebih datar kayak ini. Tapi udaranya tuh bagus banget di sini. Langitnya biru gitu. Kelihatan kok seger nih muka. Usia 30 masih kayak 20. Iya, 15. Karena udara seger. 15. Oke, Wat. Nah, ini mengenai ke depan ada apa nih? Advice atau saran atau buat Sobat Seno yang mungkin mau merantau ke Amerika, entah bekerja atau belajar, tips-tipsnya apa, Wat? Kan banyak orang menganggap American Dream ya. Jadi Amerika negeri impian. Tipsnya sih harus, kalau gua bilang, harus punya skill lain selain bidangnya misalnya finance, tapi punya skill masak atau skill potong rambut atau gitu ya. Untuk apa, Mas? Harus multitask gitu. Karena kan di sini buruh mahal ya. Maksudnya kalau kita potong rambut, mau ini, mau itu tuh kan susah gitu. Jadi kalau kita punya talent, punya skill yang lain gitu,
bisa nambah-nambah duit gitu, atau juga bisa ngurangin expense gitu kan. Kayak potong rambut termasuk relatif lebih mahal dari Indonesia lah gitu. Terutama pokoknya kayak servis di sini mahal. Terus kayak spa apa gitu ya. Jadi banyak orang juga punya side income dari bikin yang seperti itu. Jadi kita tuh sebenarnya harus multitask aja, yang nggak bisa masak harus bisa masak, yang tadinya nggak bisa jahit jadi bisa jahit. Jadi semuanya tuh harus bisa dilakukan. Oke, itu tips ya supaya kalau ada apa-apa ada backup untuk cari duit Iya, tambahan. kita harus survive gitu. Kita harus survive aja gitu. Nggak bisa mengandalkan cuma satu skill gitu aja. Oke, terus saya juga dapat learning point nih, poin pembelajaran bahwa etos kerja di sana punya standar yang highly standard ya. Itu nggak boleh kita cepat nyerah, cepat patah semangat karena hard work semua di sana. Culture-nya gitu. Oke, ada pesan-pesan lain buat teman-teman di sini barangkali, dengan teman-teman kampus tercinta, kalau ada mau say hello kali atau mau keluarga. Ini karena Rumah Seno ditonton banyak orang loh, jadi nanti pesannya pasti sampai. Kira-kira. Ya kalau mau kalau ada kesempatan dan ada rezeki, jalan-jalan ke sinilah. Aduh, berarti udah gak keberatan jadi guide-nya ya, jadi pemandunya ya. Iya, sip. Tuh, lihat tuh, dengar tuh Sobat Seno, yang mau jalan-jalan jangan lupa bawa herbal untuk oleh-oleh di sana atau untuk sekedar barang promosi gitu. Baik, Wat, ini seru banget, kalau nanti diteruskan pasti panjang. Nggak keberatan kan kalau sewaktu-waktu diundang lagi gitu, Wat? Sip lah. Misalnya lebih kita khususkan bincang-bincang tentang bisnis sertifikasi tadi yang berhubungan dengan herbal gitu, sekaligus kalau bisa ada ini ya untuk orang yang mau ekspor import ya. Iya, jadi bisa dapat inspirasi dan referensi juga, menambah literasi kita di sini. Nggak keberatan ya, Wat, ya, dengan kesibukan. Iya, sip. Jadi dalam waktu dekat akan kembali nih, bulan apa, Juli ya rencana? Iya, insya Allah. Juli ya. Ya mudah-mudahan udah agak lunak, Wat, karena kemarin juga dengar berita diperpanjang tuh isolasi mandiri orang dari luar negeri yang biasanya 5 kali. Tapi katanya cuma India, Filipina, sama apalah satu lagi, Pakistan kalau nggak salah. Oh, jadi Amerika lebih ringan ya. Apalagi WNI dan green card double lagi, gawat. Baiklah, karena tinggal di Amerika, kasih dong sedikit quote gitu atau apa, mau pakai bahasa Inggris gitu, Wat. Mungkin puisi atau kata bijak atau pesan-pesan deh, pesan-pesan penutup gitu. Pengen denger cas-kisusnya gaya American nih, karena agak beda sama British. Pakai slang bisa nggak? Pakai slang gitu. Aku nggak bisa pakai slang. Ya, gini pesan aja, supaya kita jaga kesehatan, supaya tetap semangat, kira-kira gitu deh buat Sobat Seno. Pengen denger nih logat Washington nih. Jadi udah lupa bahasa Inggris, udah pakai bahasa Inggris. Satu bercanda loh. Apa ya stay healthy and keep safe ya. Simple ya, stay healthy and keep safe. Dan jangan lupa tadi work hard, play hard ya itu. Work hard, play hard. American style. Enjoy life ya, enjoy life. Life is short. Life. Oke. Just cherish the moment. Aduh, so sweet banget nih. Kita sampaikan message-nya Wati ke teman-teman di sini dan ke semua Sobat Seno yang udah nonton langsung. Wati, sekali lagi terima kasih atas nama manajemen Karma kita, produser kita di belakang layar. Pasti happy dengan cerita yang banyak ini. Nanti kita akan upload, mudah-mudahan banyak menginspirasi dan mengedukasi. Bukan hanya proses green card, tapi juga value yang bisa diambil tentang corporate culture, tentang juga bagaimana membangun bisnis di sana, dan banyak hal yang lainnya. Gitu ya, Wat ya. Yeah. Have a good day. Thank you. Yeah. Tetap sehat ya. Yeah. Thanks ya. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.